Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Kenapa? Karena pertama, hari ini kita bersama-sama merayakan Jumat Agung. Kita kembali mengingat bagaimana Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi juru selamat umat manusia. Yang kedua, saudara, kenapa spesial? Karena untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah, gereja-gereja GKI merayakan Jumat Agung tidak di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing. Oleh karena itu, biarlah pada hari ini kita mau betul-betul mempersiapkan diri. Meskipun bersama dengan keluarga kita, biarlah kita dengan sepenuh hati, dengan penuh ungkapan syukur, mau bersama-sama masuk di dalam renungan untuk Jumat Agung pada hari ini. Saudara yang terkasih, tema Jumat Agung kita tahun ini adalah Tiba di Lembah Keagungan. Pada saat saya mempersiapkan tema ini, saya menemukan ada yang menarik untuk kita perhatikan. Karena tema ini menyandingkan dua kata yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kata lembah, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembah itu berarti tanah yang rendah atau yang disebut dengan ngarai. Dan yang menarik dalam KBBI, kata lembah itu selalu menggambarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang hina dan rendah. Biasanya kata lembah itu seringkali dipakai dengan kata yang lain, misalnya lembah kekelaman, lembah nista, ataupun lembah hitam. Nah, sebaliknya saudara, kata keagungan itu memiliki arti kemuliaan dan kebesaran. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada saat kedua kata ini digabungkan dalam tema Jumat Agung kita pada hari ini, lembah keagungan, itu menjadi sesuatu yang sepertinya bertolak belakang atau memiliki kontradiksi. Lalu apakah dengan demikian tema kita keliru? Tentu tidak, saudara. Karena bukankah peristiwa dari penyaliban Kristus sampai kematiannya mengandung banyak kontradiksi, mengandung banyak hal yang bertolak belakang? Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, saudara, bagaimana mungkin seseorang yang tidak ditemukan kesalahannya dapat dijatuhi hukuman mati pada waktu itu? Yang kedua, bagaimana mungkin Yesus yang penuh dengan kuasa membiarkan dirinya dihina, disiksa, didera, dan disalib? Yang ketiga, bagaimana mungkin kematian Yesus di kayu salib dapat mendamaikan manusia dengan Allah? Dan yang keempat, saudara, bagaimana mungkin peristiwa penyaliban Yesus dapat menjadi lambang keagungannya, sedangkan salib itu sendiri adalah lambang kehinaan? Masih banyak hal-hal yang bertolak belakang lainnya yang terjadi. Tapi ingin saya katakan, saudara, bahwa di balik semua hal yang bertolak belakang itu ada satu jawaban, yaitu semua terjadi karena kasih Kristus kepada umat manusia yang berdosa. Semua hal yang bertolak belakang itu dapat terjadi karena kasih-Nya kepada Anda dan juga kepada saya. Kasih Kristus itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita pada hari ini, Yohanes 19 ayat 28 sampai 38, di sana penulis Injil Yohanes mencatat bahwa kata terakhir yang Yesus ucapkan di kayu salib adalah tetelestai, atau yang diartikan sudah selesai. Kata ini merampungkan segalanya dengan penuh kasih, pengampunan, dan pendamaian. Sudah selesai, itu berarti segala kepahitan dan kejahatan para penganiaya Yesus telah berakhir.
Sudah selesai itu berarti rancangan dan perintah Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia sudah terjadi. Sudah selesai itu berarti semua nubuat dalam perjanjian lama tentang Sang Mesias telah digenapi oleh Yesus. Sudah selesai itu berarti pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa telah terselesaikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Kini pertanyaannya adalah, apakah dalam hidup ini kita sudah menjalani hidup yang berdamai? Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Ingatlah bahwa Kristus telah menjadi pendamai kita. Oleh karena itu marilah kita hidup di dalam damai. Mulailah dari anggota keluarga kita masing-masing, saudara. Marilah kita berdamai dengan pasangan kita. Marilah kita berdamai dengan anak-anak kita. Marilah kita berdamai dengan orang tua kita. Bagaimana caranya agar kita dapat hidup dalam perdamaian? Caranya adalah kita harus turun ke lembah, bukan naik ke gunung. Artinya saudara, turun ke lembah itu berarti kita mau bersedia merendahkan diri satu dengan yang lain. Turun ke lembah itu berarti kita mau mengikis ego kita masing-masing. Turun ke lembah itu berarti kita mau membuang segala kepentingan pribadi. Dan di lembah itulah Kristus telah menunggu kita. Bersediakah kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita menuju kepada lembah itu untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami pendamaian, untuk mengalami pengampunan dari Tuhan? Marilah dalam memasuki Jumat Agung ini, kita boleh bersama-sama membangun kembali relasi yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan Jumat Agung, selamat tiba di lembah keagungan bersama dengan setiap anggota keluarga kita, selamat merasakan karya pemulihan Kristus bagi setiap kita. Tetelestai, sudah selesai. Tuhan memampukan kita. Amin.